Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Ratusan kepala keluarga di Kabupaten Tangerang kesulitan mendapatkan air bersih. Gara-gara hutang, wanita 52 tahun di Kabupaten Tangerang dibunuh tetangga. Sempat buron, jukir pelaku pengeroyokan di Pondok Aren ditangkap. Sejak 2 bulan terakhir, ribuan warga Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang kesulitan mendapatkan air bersih. Beruntung terdapat satu sumur yang sebelumnya tidak pernah digunakan warga, masih mengeluarkan air. Beberapa warga berjalan kaki ratusan meter untuk bisa mengambil air di sumur tersebut. Namun karena banyaknya yang membutuhkan, sumur tersebut tidak bisa digunakan seluruh warga. Sebagian besar terpaksa mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan membeli air dari pedagang keliling. Meski sudah sekitar 2 bulan mengalami krisis air bersih, warga mengaku belum pernah mendapatkan bantuan. Kalau nyuci kita semua beli air pump Pak yang lewat, air gerobakan. Karena air pumpnya kan udah nggak nyala sama sekali. Sebagian besar kan warga sini sekarang udah nggak punya sumur Pak, jadi cuma ngandelin air pump doang gitu. Emang nggak dikirimin dari PDAM atau dari Damkar gitu? Sejauh ini belum ada bantuan Pak. 2 bulan setengah itu. Sumurnya benar-benar nggak keluar air sama sekali. Sumur keluar, cuman nggak gede lah, kecil. Susah mandi, gak susah. Kadang-kadang kita mandi sampai ke pabrik di mana begitu nyari air. Tapi airnya bersih. Air sih ya kata bersih enggak, dikata enggak ya bersih. Cuman ya namanya kita butuh lah gimana. Ya kita pakai juga. Ini udah berapa lama nih Pak? Ini ya 2 bulan lebih lah, 2 bulan. Sedikitnya ada 400 kepala keluarga atau hampir 1.000 orang yang dilanda krisis air bersih di Kelurahan Dadap. Warga berharap ada bantuan air bersih untuk mengurangi beban mereka. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kabupaten Tangerang. Duka yang mendalam dirasakan keluarga saat pemakaman Dialova Ramadhani di tempat perkuburan umum Perigi, Tangerang Selatan. Air mata sang kakak pun tak tertahankan saat melihat adik kesayangannya dimakamkan. Peristiwa bermula saat korban yang baru berusia 6 tahun sedang asik bermain di gerai telepon genggam yang terletak di samping gerai dagangan orang tuanya. Tiba-tiba korban terjatuh dan tak sadarkan diri. Melihat itu pemilik gerai telepon genggam dan ayah korban memeriksa dan membawanya ke rumah sakit. Namun naas, setelah 1 jam perawatan, korban dinyatakan meninggal dunia. Bersangkutan main-main di area counter ini dan megang salah satu bagian di bawah itu ada etalase yang kemungkinan kami akan cek juga mungkin ada kabel yang mungkin terlepas, mengingat bahannya kan bahan-bahan penghantar itu. Jadi mungkin Adi Dialova memegang salah satu material yang ada di bawah itu dan akhirnya terjatuh dan 1 jam kemudian dibawa ke rumah sakit dan sangat meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, korban tersengat listrik setelah menyentuh kabel yang terkelupas yang berada di bagian bawah etalase. Peristiwa ini pun sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan pemilik gerai telepon genggam bertanggung jawab penuh atas kejadian ini. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Anik Patmawati, 52 tahun, ditemukan tewas di rumahnya di Jalan Danau Poso 1, Kelurahan Bejongan, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Peristiwa ini bermula dari teriakan korban di dalam rumah yang terdengar oleh tetangga. Warga mengira suara berasal dari anak berkebutuhan khusus yang tinggal dekat dengan rumah korban, sehingga tetangga tidak menghiraukannya. Namun suara teriakan kembali terdengar, membuat tetangga curiga dan mendekat untuk memeriksanya. Di saat itulah kembali terdengar suara yang berasal dari anak korban yang meminta pertolongan. Sontak tetangga bergegas memeriksanya. Di saat itulah pelaku yang berusaha kabur dari dalam rumah berpapasan dengan tetangga sehingga langsung dikejar.
Sementara warga lainnya menemukan ceceran darah di kamar dan korban sudah tergeletak di atas kasur, sudah tidak bernyawa. Anak korban lalu berteriak, tolong ada maling. Jadi meneriakkan tolong ada maling. Akhirnya si pelaku karena teriakan dari anak korban maling keluar langsung kabur, langsung dikejar oleh warga. Informasi dari suami atau orang yang masuk ke dalam ya, itu posisi korban ditemukan sudah dalam keadaan meninggal atau masih hidup atau seperti apa? Kalau suami sama tetangga kita yang masuk nggak sempat masuk ngelihat korban ya, karena langsung ngejar pelaku gitu. Pelaku pembunuhan diketahui bernama Nirwan Syah. Ia ditangkap saat bersembunyi di dalam saluran air. Diduga pelaku sudah merencanakan pembunuhan tersebut karena sudah menyiapkan 2 alat berupa tang lipat untuk mencongkel jendela dan pisau untuk menusuk korban. Berdasarkan hasil otopsi, korban tewas setelah mendapatkan luka tusukan. Pelaku yang berprofesi sebagai karyawan swasta merupakan tetangga dan teman bermain anak korban. Motifnya memang kalau kita ambil dari keterangan tersangka itu sakit hati karena tersangka pernah meminjam uang kepada korban, tapi sudah dibayarkan. Tapi korban ini mengambil bunga dari pinjaman tersebut. Nah, ini yang belum dibayarkan karena informasinya tersangka ini ingin menikah, jadi ada omongan dari korban bahwa nikah aja bisa, tetapi membayar utang nggak bisa. Pelaku mengaku sakit hati kepada korban lantaran terus-terusan ditagih hutang. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Kabupaten Tangerang. Para pedagang di Kabupaten Pandeglang lebih memilih untuk mengurangi porsi nasi yang dijualnya. Hal tersebut tidak lain dampak dari masih tingginya harga beras di daerah itu. Banyak warga terutama pedagang kecil yang mengeluhkan tingginya harga beras tersebut. Mereka kesulitan menjual dagangannya karena harga beras melambung tinggi di kisaran Rp13.000 per kilogram. Salah seorang pedagang, Eti, mengatakan harga beras jenis premium maupun medium saat ini sangat mahal. Dirinya lebih memilih untuk mengurangi porsi nasi agar bisa tetap mendapatkan keuntungan. Biasanya dalam sehari, Eti bisa menghabiskan 15 liter beras, namun sejak harga beras naik, ia hanya mampu membeli 10 liter. Rasa keberatan aja, terlalu mahal, sulit untuk menaikkan harga berasnya, harga nasinya. Berarti ada pengurangan ini, takaran nasi di sini? Ya paling dari takaran nasi yang dikurangi. Untuk kebutuhan sehari bisa berapa liter di sini? Paling sekitar paling banyak 15 liter. Kalau untuk sekarang kenaikan harga beras berapa liter? Turun jadi 10 literan. 10 literan ya. Para pedagang kecil seperti Eti berharap agar harga beras kembali turun sehingga tidak lagi kebingungan menjual dagangannya. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.